Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Kontrak ditandatangani dan pembayaran dilakukan. Kemudian, Rian tiba-tiba kembali dan secara sepihak menyatakan kontrak investasi yang telah dia tandatangani tidak berlaku. Kemudian, Tama dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada saham, dan 450T tidak akan dikembalikan. Ito Yuihiko hidup begitu besar, dia pikir dia belum pernah melihat orang yang begitu berani. Jika bukan karena anak ini yang kelihatannya sangat kuat, ditambah keluarga Sucipto akan datang ke Jepang untuk membahas kerjasama, Ito Yuihiko pasti ingin segera membunuh Tama. Tetapi dia sangat menoleransi kedatangan keluarga Sucipto. Tetapi perhentian pertama dari kunjungan keluarga Sucipto ke Tokyo bukanlah untuk membahas kerjasama dengan dirinya sendiri, tetapi untuk menemukan musuhnya, keluarga Takahashi. Saat ini, mentalitas Ito Yuihiko runtuh. Apa yang terjadi? Mengapa aku mengalami begitu banyak masalah akhir-akhir ini? Apakah pergi ke kuil untuk membakar dupa, menyembah Buddha, dan makan makanan vegetarian selama beberapa hari? Melihat kemarahannya, Tanaka tidak berani datang untuk membujuknya dalam waktu yang lama. Sampai Ito memiliki cukup banyak curhat sendiri, Tanaka mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Ketua, kamu tidak perlu terlalu marah tentang masalah ini. Bahkan jika keluarga Sucipto berhubungan dengan keluarga Takahashi terlebih dahulu, itu tidak berarti apa-apa. Saya telah menerima pesan mereka akan mengunjungi rumah ini pada pagi hari lusa. Kami masih memiliki kesempatan." Yuihiko Ito berkata dengan wajah hitam, "Untuk hal semacam ini, sangat penting bagi keluarga Sucipto untuk memilih siapa yang akan ditemui terlebih dahulu. Seolah-olah kamu berbicara tentang pacar di Osaka, dan pada saat yang sama kamu memiliki urusan pekerjaan untuk pergi ke Osaka. Pacarmu harus pergi bekerja dulu, yang menentukan mana yang lebih penting dalam pikiranmu." Tanaka berkata dengan memalukan, "Presiden, cinta dan karir bukanlah hal yang sama." Ito Yuihiko berkata dengan marah, "Kalau begitu perlakukan kamu sebagai seorang playboy, kamu memiliki 2 kekasih di Osaka, dan sekarang kamu pergi ke Osaka untuk melihat mereka secara terpisah. Lalu aku bertanya, akankah kamu memilih untuk melihat yang favoritmu dulu, atau lihat dulu yang tidak begitu kamu sukai?" Tanaka buru-buru berkata, "Mungkin juga saya suka keduanya, tapi saya tidak bisa bertemu di waktu yang sama, jadi harus selalu ada perintah. Jika tidak tahu cara memilih, mungkin saya akan menggunakan lotre atau koin tebakan. Ini diputuskan dengan cara tertentu, jadi tidak selalu mewakili siapa yang pertama saya lihat, siapa yang lebih saya sukai." Takehiko Ito mengangkat kakinya, menendang Hiroshi Tanaka tanpa perhatian, dan berseru, "Ayo, aku menggunakanmu untuk menghiburku di sini. Mengapa aku harus pergi?" Tanaka mundur beberapa langkah, dan berkata, "Presiden, saya tepat di luar pintu. Jika Anda memiliki sesuatu, hubungi saya." Pada waktu bersamaan, Tama pernah datang ke kampus Universitas Tokyo. Meskipun gaya kota ini sangat berbeda, Universitas Tokyo, seperti Universitas Surabaya, adalah salah satu universitas terbaik di Asia, dengan suasana akademis yang kuat dan rasa kesucian. Tama adalah orang yang sangat berpengetahuan, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan tinggi yang lengkap. Ini selalu menjadi penyesalan besar di hatinya. Saat itu, salah satu orang tuanya lulus dari Universitas Surabaya dan yang lainnya dari Universitas Tsinghua. Sejak kecil ia sering mengikuti orang tuanya mengunjungi kedua universitas tersebut, atau menemani orang tuanya mengikuti beberapa kegiatan alma maternya. Dulu, dia selalu merasa pasti akan memilih salah satu Universitas Surabaya dan Universitas Tsinghua di masa depan. Setelah menyelesaikan gelar sarjananya, dia akan memilih sekolah bisnis terbaik dari seluruh dunia untuk belajar dalam manajemen bisnis. Ahli waris dari kebanyakan keluarga besar pada dasarnya mengikuti garis ini.
Karena anggota keluarga besar juga sangat jelas di dalam hatinya bahwa semakin mereka dilahirkan di dalam keluarga besar, semakin mereka harus meningkatkan kemampuan komprehensifnya. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan ditinggalkan atau disingkirkan oleh keluarga. Di antara 10 keluarga teratas di Surabaya, selama mereka adalah ahli waris muda pada usia yang tepat, mustahil bagi siapapun untuk tidak pernah belajar di universitas. Tentu saja, Tama adalah satu-satunya pengecualian. Jika Tama tidak diikutsertakan, maka rasio untuk sarjana adalah 100% dan rasio untuk lulusan juga 100%. Bahkan orang-orang yang langsung mengabdikan diri pada bisnis keluarga begitu lulus dari universitas akan meluangkan waktu luangnya untuk menuntut ilmu untuk gelar master Dimba. Sangat disayangkan Tama sekarang berusia 26 tahun, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak mungkin baginya untuk kembali ke sekolah untuk belajar di universitas atau untuk mendapatkan gelar master. Jadi ini telah menjadi penyesalannya yang abadi. Di Universitas Tokyo, kamu bisa melihat anak-anak muda dengan warna kulit berbeda di mana-mana, berpakaian sederhana dan polos, membawa tas sekolah atau memegang buku pelajaran, dan banyak orang tampak terburu-buru. Awalnya dia masih kaget, dan melihat Imlek sudah lebih dari setengah bulan, kenapa Universitas Jepang tidak libur? Setelah memikirkannya, ia menyadari bahwa meskipun budaya Jepang sangat dipengaruhi oleh Tiongkok dan orang Jepang juga merayakan tahun baru Imlek di tahun-tahun awal. Setelah restorasi Meiji, orang Jepang berusaha melarikan diri dari Asia dan masuk ke Eropa, sehingga mereka berubah tahun baru dari kalender lunar ke kalender Gregorian. Karenanya, festival terbesar dan paling khusyuk di Jepang sebenarnya adalah Hari Tahun Baru. Dan sekarang, Universitas Tokyo tampaknya telah memasuki malam liburan musim dingin, dan para mahasiswanya secara aktif mempersiapkan ujian. Ketika Tama berjalan-jalan di sekitar kampus Universitas Tokyo, dia tidak bisa tidak memikirkan Nanako belajar di universitas ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, itu akan sulit untuk dibayangkan. Seorang gadis yang terlihat sangat lemah bukan hanya seorang siswa terbaik dari Universitas Tokyo, tetapi juga seorang pejuang sanda yang kuat. Gadis ini benar-benar penuh dengan kontradiksi yang sangat kutub. Ketika dia mendekati perpustakaan, Tama bahkan berada di tiang lampu jalan dan melihat poster pendukung Nanako. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.